Salam. Tata cara pengisian dan penjelasan sederhana kertas kerja SPT tahunan orang pribadi tahun 2025 di seri kedua untuk bagian induk halaman 1. Akan kami bahas untuk bagian B, ikhtisar penghasilan neto. Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto yang diterima atau yang diperoleh oleh wajib pajak sendiri dan anggota keluarganya dalam tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan. Kecuali penghasilan neto ini yang diterima atau diperoleh 1. Istri yang telah hidup berpisah berdasarkan putusan hakim atau yang disingkat dengan istilah HB. Yang kedua, istri yang melakukan perjanjian pemisahan harta dan penghasilan atau yang disingkat dengan PH. Yang ketiga adalah istri yang mengendaki untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri atau yang disingkat dengan MT. Penghasilan neto istri dengan status hidup berpisah atau HB, pisah harta atau PH, atau memilih terpisah atau MT, ini dimaksud dilaporkan dalam SPT tahunan pajak penghasilan istri sebagai wajib pajak orang pribadi tersendiri. Baik, kita akan mulai pada angka 1, huruf A. Apakah Anda menerima penghasilan dalam negeri dari pekerjaan? Bagian ini digunakan untuk melaporkan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan, yaitu hubungan kerja antara pemberi kerja dengan pegawai, pekerja atau karyawan. Contohnya, pegawai swasta, pegawai tidak tetap yang telah mendaftarkan diri sebelumnya atau yang telah terdaftar dalam database sistem Cortex, termasuk yang telah terintegrasi. Jawaban pertanyaan ini diisi dengan memberikan tanda centang pada kotak jika Anda memilih tidak. Kemudian wajib pajak melanjutkan ke pertanyaan angka 1, huruf B, angka 1. Atau jika Anda memilih jawaban iya, Anda wajib pajak wajib mengisi lampiran 1 bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan. Anda dapat melihat petunjuk pengisian lampiran 1 bagian D. Jumlah penghasilan dalam negeri dari pekerjaan ini dipindahkan dari pengisian lampiran 1 bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan pada baris jumlah tabel D. Bagian ini diisi dengan penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diterima atau yang diperoleh oleh wajib pajak, baik berupa penghasilan sebagai pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap. Kesimpulan sederhananya adalah tidak termasuk penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan yang diisi pada bagian ini, yaitu penghasilan yang semata-mata diterima atau yang diperoleh oleh istri dari satu pemberi kerja dan pekerjaan tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha atau pekerjaan bebas suami atau anggota keluarga yang lainnya. Yang berikutnya adalah yang tidak termasuk penghasilan neto dalam negeri adalah penghasilan sehubungan dengan pekerjaan lainnya yang pajak penghasilannya bersifat final sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang karena dilaporkannya adalah pada lampiran 2 bagian A, penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Pengisian penghasilan neto dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan pada bagian D, penghasilan neto dalam negeri dari pekerjaan adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kolom nomor 1. Nomor ini diisi dengan nomor urut dimulai dengan angka 1. Pada kolom nomor 2, nama pemberi kerja ini diisi dengan nama pemberi kerja. Pada kolom yang ketiga adalah nomor identitas pemberi kerja, ini diisi dengan NIK atau NPWP pemberi kerja. Pada kolom yang keempat adalah penghasilan bruto, ini diisi dengan jumlah seluruh penghasilan bruto yang diterima atau yang diperoleh oleh wajib pajak sehubungan dengan pekerjaan selama tahun pajak atau bagian tahun pajak yang bersangkutan dari setiap pemberi
kerja. Jumlah penghasilan bruto yang diisi pada bagian ini dapat Anda ambil dari jumlah penghasilan bruto pada bukti pemotongan pajak penghasilan pasal 21. Bisa berupa atau berasal dari bukti potong A1, bukti potong A2, atau bukti potong 21 dari setiap pemberi kerja. Jumlah penghasilan bruto ini diisi dalam satuan mata uang rupiah. Di kolomnya yang kelima adalah pengurang penghasilan bruto atau biaya. Ini diisi dengan jumlah seluruh pengurang penghasilan bruto dari setiap pemberi kerja, yang umumnya adalah biaya jabatan. Pada kolom yang keenam, yaitu penghasilan neto, ini diisi dengan hasil pengurangan antara kolom nomor 4, penghasilan bruto, dengan kolom nomor 5, pengurang penghasilan bruto atau biaya. Pada baris yang tertera di baris jumlah tabel D, ini diisi dengan jumlah kolom nomor 6 penghasilan neto. Total penghasilan neto pada baris jumlah tabel D pada kolom nomor 6 penghasilan neto ini dipindahkan ke induk bagian B, angka 1, huruf A. Demikian untuk penjelasan pada bagian B, ikhtisar penghasilan neto nomor 1A. Terima kasih.